Ya, mahasiswaku sekalian, kita bertemu lagi pada materi yang berikutnya dari mata kuliah Ilmu Pendidikan. Materi kali ini kita membahas tentang usaha pendidikan sebagai suatu sistem. Nah, kita mengetahui apa itu usaha. Ya. Usaha itu adalah upaya yang dilakukan seseorang atau sekumpulan orang atau lembaga untuk mencapai satu tujuan. Nah, ini kita kaitkan dengan pendidikan. Jadi, bagaimana upaya kita membangun pendidikan menjadi suatu sistem yang benar yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Nah, di dalam usaha pendidikan sebagai suatu sistem, ada unsur-unsur yang masuk dalam suatu usaha tersebut. Jadi ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah input. Nah, kalau di dalam pendidikan, input ini berarti adalah siswa. Jadi, kita harus mengetahui dulu, menetapkan dulu standarnya tentang siswa. Jadi, siswa itu bagaimana karakternya, kemudian kemampuannya bagaimana, skill yang dimiliki bagaimana, pokoknya semua terkait tentang background dari siswa tersebut. Nah, ini penting karena nanti di dalam proses kita akan mengupayakan untuk membuat satu upaya agar tujuan-tujuan yang diinginkan dalam satu unsur-unsur pendidikan itu tercapai. Jadi kita adakan penyesuaian nantinya. Nah, inilah di dalam proses. Artinya di dalam proses itu, maka ada satu sistem yang secara sistematis yang kita lakukan untuk mengangkat siswa didik kita dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kurang memahami terhadap ilmu pengetahuan yang akan kita berikan, maka kita berikan ilmu pengetahuan itu. Jadi penanaman dalam proses-proses inilah yang harus kita laksanakan. Nah, ini kan merupakan sistem, artinya satu dengan yang lain saling terkait. Entah itu dari siswanya, dari gurunya, dari fasilitas mungkin, penunjang lainnya, termasuk tenaga pendidik yang lain pula, termasuk tata usaha dan lain sebagainya. Itu penting dalam proses ini. Jadi segala unsur harus ada di dalam sana. Karena dia merupakan satu sistem. Jadi sistem ini harus terbangun dengan baik. Yang ketiga adalah output. Nah, output ini apa? Artinya lulusan dari usaha pendidikan kita itu untuk apa? Artinya kalau misalkan Anda di PJKR, maka tentunya output kita adalah sarjana. Sarjana apa? Sarjana pendidikan, jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Artinya bahwa nanti diarahkan kepada bagaimana seseorang menjadi guru yang profesional di sini. Nah, tidak hanya sampai di sini, artinya output tidak hanya sampai output, ternyata ada outcome. Outcome ini adalah terkait dengan dunia kerja. Artinya, apakah lulusan kita itu mampu diserap oleh dunia kerja? Dalam hal ini, kalau PJKR tentunya menjadi guru, salah satunya. Hal yang lain mungkin dia memiliki
kompetensi yang lain, misalkan menjadi pelatih, menjadi wasit, entrepreneur, dan lain sebagainya. Nah, inilah ada di dalam unsur-unsur usaha tersebut. Jadi artinya satu dengan yang lain saling terkait dan harus dipertimbangkan sebaik-baiknya agar mendapatkan outcome yang diterima di masyarakat atau di dunia kerja. Yang berikutnya adalah elemen usaha pendidikan. Nah, elemen usaha pendidikan tentunya ada interaksi antara siswa dengan guru. Nah, di siswa ini berinteraksi dengan guru, guru juga berinteraksi dengan siswa. Nah, pada zaman sekarang ini, kita mengenal juga ada media. Jadi media ini penting karena media ini bisa mempengaruhi interaksi yang kita laksanakan. Jadi apakah interaksi itu lebih efektif atau tidak? Nah, ini tergantung dari salah satunya adalah media. Misalkan pembelajaran kita ini kali ini. Nah, medianya adalah internet. Internet melalui ID puzzle. Nah, ini pun bisa membantu kita dalam berinteraksi. Kenapa? Karena zaman sekarang yang lagi gembar-gembor sekarang ini COVID-19 itu telah menyebar dan kita wajib menghindarinya. Nah, salah satunya adalah kontak langsung. Maka dari itu ini penting juga media ini. Jadi salah satunya adalah zaman sekarang itu kita harus melek teknologi. Nah, ini penting ya. Jadi salah satu elemennya ternyata yang terpenting zaman sekarang adalah media. Media itu bisa berupa video, bisa berupa internet, YouTube mungkin, kemudian bacaan, literasi dan lain sebagainya. Berikutnya pencapaian tujuan. Nah, apa pencapaian tujuan yang diharapkan? Yang pertama adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang baik. Dari itu. Kemudian, yang kedua adalah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi, satu sistem pendidikan diharapkan dilaksanakan dengan baik dengan apa? Nah, jadi tolak ukurnya adalah efektif dan efisien. Nah, ini yang paling penting dan harus dicatat, yaitu efektif dan efisien. Pembelajaran juga kita harus efektif dan efisien tentunya. Yang berikutnya adalah usaha pendidikan. Entah itu mikro atau makro, ini bisa menghasilkan keputusan yang berupa pembaharuan atau perbaikan sebagian atau menyeluruh. Jadi memang usaha harus dilaksanakan evaluasi. Nah, ini evaluasi ini penting. Kenapa? Karena dari evaluasi kita mengetahui di mana perkembangan yang terjadi pada saat proses sampai dengan akhir tadi. Apa berjalan lancar, ataukah tujuannya tidak tercapai atau tercapai dan lain sebagainya. Ini harus dievaluasi, kemudian nanti baru kita perbaiki kemudian. Sistem pendidikan ini diawali dengan masukan atau sumber. Jadi sumber atau masukan ini bisa berupa satu, siswanya, kedua, apa yang diharapkan di dunia kerja, kalau misalkan dia SMK atau perguruan tinggi mungkin. Nah, masukan-masukan ini yaitu tadi berupa guru, bisa juga. Jadi inputnya yang terutama adalah siswa, kebijakan, ya, dan lain sebagainya. Nah, hal ini akan mempengaruhi proses. Proses apa? Yaitu proses pendidikannya. Nah, proses pendidikan ini yang pertama tentunya tujuan yang ingin dicapai. Ya. Tujuan yang ingin dicapai itu apa? Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang
secara sistematis tadi. Artinya goal itu apa? Nah, baru nanti tujuan ini dicapainya bagaimana? Nah, ini kan harus sistematis, artinya sistematis semua harus terkait. Jadi, entah itu siswanya, entah gurunya, entah alat bantu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah siswanya. Jadi, garis sumber, dia akan bisa mempengaruhi siswa. Misalkan, dalam hal ini, bagaimana dia menjalani proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Apakah dia mampu memahami pembelajaran-pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Yang berikutnya adalah pengelolaan. Nah, pengelolaan ini untuk mengakomodir ya nilai-nilai dari satu sistem. Jadi artinya dia harus tersistem dengan benar. Yang berikutnya struktur dan jadwal. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi ini merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus diperhatikan. Yang kedua, yang berikutnya adalah isi. Isi ini artinya materi. Ketiga, yang berikutnya adalah guru, terus alat bantu belajar, fasilitas teknologi, pengawasan, evaluasi, dan salah satunya adalah juga biaya. Nah, hal ini akan berpengaruh kepada hasil belajar siswa nantinya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan buat kalian. Kemudian saya berharap tentunya materi-materi yang terkait dengan ini tolong dieksplor kembali, dicari kembali, dibaca kembali agar pemahaman kita lebih mendalam lagi. Saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurangan satu apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.